Bab 1801. Yun Fei mengambil satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan untuk bergegas menuju puncak gunung. Setiap langkah akurat pada poin kunci dari formasi. Formasi yang terus muncul tidak bisa menghentikan kemajuan Ye Yun Fei sama sekali. Tetapi pada saat ini, para master pertahanan dan pasukan di sekitar gunung telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka semua bergegas menuju gunung. Ada juga sejumlah besar orang dari dunia mayat yang berhamburan ke puncak gunung. Gunung Sembilan Neraka Mayat ini adalah tempat penting untuk memurnikan mayat di dunia mayat, dan merupakan salah satu fondasi terpenting bagi dunia mayat, sehingga dijaga dengan sangat ketat, dan sejumlah besar tuan dan pasukan diatur untuk dijaga di sini sepanjang tahun. Pada saat ini, ke segala arah, ada sejumlah besar orang dari dunia mayat bergegas menuju Ye Yun Fei. Suara kutukan, suara energi menderu, dan suara tubuh menembus langit, benar-benar mendidih dunia. Terlepas dari Ye Yun Fei, dia bergegas mendaki gunung dengan kecepatan penuh, membunuh siapapun yang dilihatnya, tanpa ampun. "Nak, kamu berani masuk ke dunia mayatku, pergi ke neraka." Seorang pria besar dengan rambut acak-acakan dan tubuh tanpa baju bertato dengan totem zombie bergegas maju dan meninju Ye Yun Fei secara langsung. Ledakan, tinjunya terbakar dengan amukan api mayat hitam, yang mengandung racun api yang mengerikan dan roh jahat. Setelah dibakar, tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa akan diracuni. Ini adalah salah satu seni bela diri yang diwarisi dari dunia mayat, yang disebut tinju api mayat. Ini tidak hanya mengandung kekuatan besar tetapi juga sangat beracun. Menyerang tubuh dan jiwa pada saat yang sama, membuatnya sulit untuk dipertahankan. Ledakan, Ye Yun Fei memukulnya, dan kekuatan yang melonjak langsung menghancurkan api mayat di kepalan tangan pria besar itu, dan kemudian menghancurkan pria besar itu menjadi awan kabut darah. Satu kekuatan turun 10 kali, ketika kekuatannya cukup kuat, itu bisa menghancurkan segalanya. Bunuh. Pada saat ini, sejumlah besar mayat bergegas membunuh Ye Yun Fei. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Ye Yun Fei tahu bahwa dia telah terungkap, dan segera akan ada banyak master dari dunia mayat. Jika dia tidak bergegas dan naik gunung untuk menyelamatkan Ludan dan sekarang, semakin lama, semakin sulit itu akan menyelamatkan orang. Ledakan, Ye Yun Fei mengambil langkah maju, dan energi serta hukum dunia sekitarnya berkumpul dengan cepat dan diterapkan ke kakinya, membuat langkah kaki Ye Yun Fei sangat berat, seperti binatang raksasa prasejarah yang berjalan, mengguncang langit dan bumi. Ini adalah visi meminjam 9 tinju penguburan langit, 9 langkah untuk mengejar jiwa. Mengikuti jejak kaki Ye Yun Fei, hati mayat-mayat di sekitarnya bergetar hebat, dan seluruh tubuh mereka menjadi lemas dan lemah. Hampir setengah dari orang lemah langsung roboh ke tanah. Boom! Ye Yun Fei mengambil 9 langkah berturut-turut, dan setiap kali dia mengambil langkah, hati dari mayat-mayat yang bergegas di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah jantung telah mengalami pukulan yang mengerikan, dan mata, telinga, mulut dan hidung berdarah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, tubuh roh mereka juga bergetar, seolah-olah mereka telah menerima panggilan yang mengerikan. Setelah 9 langkah, hati dan jiwa dari sejumlah besar mayat di sekitar mereka hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Jiwa mereka berserakan, tubuh mereka lemas, dan kehilangan vitalitas. Sama seperti itu, Ye Yun Fei mengikuti gerak kaki 9 langkah mengejar jiwa, dan kemanapun dia pergi, tumpukan mayat terus berjatuhan, seperti jerami yang dipanen. Sihir macam apa ini? Para penguasa dunia mayat yang bergegas dari kejauhan menjadi pucat karena terkejut. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Yun Fei meraung keras, melepaskan kekuatan fisiknya untuk maju. Para prajurit dan kuda di dunia mayat yang berdiri di depan mereka langsung dihancurkan oleh tubuh Ye Yun Fei. Kekuatan fisik dari 260 naga tidak akan mampu menahan bahkan master tingkat bintang. Orang biasa di dunia mayat bahkan tidak mampu lagi, mereka hampir mati dengan satu sentuhan jari. Dalam sekejap mata, Ye Yun Fei memotong jalan berdarah dan bergegas mendaki gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. "Nak, mati." Tiba-tiba, ketiga lelaki tua itu tiba pada saat yang sama dan menembak Ye Yun Fei. Seseorang mengulurkan tangannya menjadi cakar, memancarkan roh jahat hitam yang mengepul, yang terus membesar, dan terbang menuju Ye Yun. Yang lainnya mengorbankan jam hitam kecil, yang langsung berubah menjadi jam besar. Terdengar ledakan keras dari dalam, dan lingkaran gelombang suara hitam dengan cepat memenuhi Ye Yun Fei.
Orang tua ketiga mengeluarkan 5 kantong mayat hitam dan melemparkannya ke langit, dan 5 mayat tua memancarkan energi mayat yang menakutkan muncul, melambai-lambaikan cakar mayat hitam yang tajam dan datang untuk mengelilingi dan membunuh Ye Yunfei. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah kekuatan tahap awal alam Niansing. Ledakan, Ye Yunfei meninju, menggunakan kekuatan Borrowing the Sky Nine Burial Fist, dan bertabrakan dengan cakar hitam raksasa orang tua pertama. Engah. Cakar hitam raksasa itu rapuh seperti tahu, rentan terhadap satu pukulan, dan segera hancur. Tinju Ye Yunfei terus bergerak maju, mendarat di dada lelaki tua itu, dan langsung menghancurkan bagian atas tubuh lelaki tua itu. Kapan? Hampir pada saat yang sama, tinju Ye Yunfei yang lain meninju, mengerahkan kekuatan fisiknya, seluruh tinju meledak menjadi cahaya keemasan, dan bertabrakan langsung dengan jam hitam besar, dan bahkan langsung meledakkan jam besar itu untuk meledak. Kemudian pisau hitam panjang muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia menebas 5 mayat tua itu. Fiu, energi dan hukum energi mayat dan energi mayat yang mengepul dari langit dan bumi terus-menerus menyatu, mengalir dengan cepat ke pisau Nether Yin seperti sungai di sungai Yangtze. Gunung mayat 9 penjara ini adalah tempat dengan aura mayat terkuat di dunia mayat. Boom! Sosok besar muncul dari Nether Yin Sabre, memancarkan paksaan yang menakutkan, langsung membekukan sebagian besar dunia sekitarnya. Pluto, Hades mengulurkan tangannya untuk memegang pisau Nether Yin, dan menebasnya secara horizontal. Bang-bang, 5 mayat tua yang bergegas dikirim terbang terbalik dan jatuh di kejauhan. Orang tua yang melepaskan kelima mayat tua itu dibelah 2 oleh Hades, dan berteriak. 3 master di tahap awal negara berbintang semuanya langsung terbunuh. Klon darah muncul, melahap darah asli dari 3 penguasa dunia bintang. Mendesis. Adegan ini membuat orang-orang di sekitar dunia mayat terkesiap. Segera laporkan kepada penguasa dunia dan 13 tetua senior bahwa musuh yang kuat sedang menyerang dan menyerang Gunung Mayat 9 Penjara. Teriak seorang lelaki tua, Gunung Mayat 9 Penjara sangat penting bagi dunia mayat, dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Cepat, lepaskan semua mayat tua dan tentara mayat untuk memblokirnya, kata lelaki tua lainnya. Saat berikutnya, masa pada tentara mayat keluar dari Gunung Mayat di 9 penjara, bergegas menuju Ye Yunfei seperti gelombang hitam. Di antara mereka ada banyak mayat tua dengan nafas yang mengerikan, masing-masing sekeras besi. Dengan kekuatan tak terbatas, mereka menerobos ruang dalam sekejap dan bergegas menuju Ye Yunfei. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Yunfei juga tahu bahwa waktu hampir habis, dan penguasa dunia mayat akan segera masuk, jadi dia meraung dengan marah. Gemuruh, 6 bola emas besar melonjak, melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Ini adalah visi reinkarnasi dari 6 matahari. Boom! Memegang pisau panjang berwarna darah, klon vampir itu bergegas maju, membuka jalan ke depan. Pluto yang tinggi memegang pisau Nether Yin, merendahkan, dan menebas tentara mayat di depannya. Pisau Nether Yin meletus dengan hisapan yang mengerikan, dan mulai melahap energi-energi mayat pada para prajurit mayat itu. Boom! Ye Yunfei mengguncang tubuhnya, tulang, otot, kulit, dan bahkan pori-porinya mulai berubah menjadi kemasan, seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Yunfei terbungkus emas sejati dari zodiak. Boom! Ye Yunfei menginjak jiwa yang mengejar selama 9 langkah, terlepas dari itu, dan bergegas ke atas lagi dengan kecepatan lebih cepat. Kali ini, Ye Yunfei tidak peduli dengan serangan apapun, dia tidak mengelak atau mengelak, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya yang menakjubkan untuk bergegas maju. 6 bola emas besar, klon darah, dan Pluto berkerumun di sekitar tubuh Ye Yunfei, meledak dengan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Itu benar-benar dewa yang menghalangi dan membunuh dewa, dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Kemudian, Ye Yunfei bergegas ke atas seperti penggiling daging. Kemanapun dia pergi, mayat di depannya langsung dikosongkan, meninggalkan jejak darah yang mengejutkan. Ada 6 atau 7 master tingkat bintang yang bergegas menuju Ye Yunfei, tetapi mereka semua dibunuh oleh klon darah satu persatu. Selama proses ini, beberapa serangan terus berjatuhan di tubuh Ye Yunfei, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Tubuh Jiamu Qingdi yang terlepas, bersama dengan zodiak True Gold menyatu sebelumnya, membuat tubuh Ye Yunfei sangat keras. Bahkan jika itu adalah pukulan habis-habisan oleh master tingkat bintang, itu tidak akan bisa melukai Ye Yunfei. Tidak lama kemudian,
Ye Yunfei akhirnya bergegas ke atas gunung, sebelum sampai di deretan Istana Hitam. Di Istana Hitam ini, ada kabut mayat hitam tebal yang terus-menerus keluar, membuat daerah sekitarnya menjadi sangat dingin. Setiap istana dilindungi dengan ketat oleh banyak formasi, dan ada puluhan penjaga dengan kekuatan Tribulation Realm di luar. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju istana di tengah, dan tiba di depan istana dalam sekejap. Karena istana ini adalah gua penyulingan mayat super nomor 1. Lusinan penjaga yang menjaga istana di sekitar istana tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum mereka diserbu oleh avatar darah, membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Ye Yunfei langsung bergegas menuju gerbang istana. Boom! Satu demi satu formasi terus muncul, menghalangi jalan Ye Yunfei. Formasi ini sangat maju, dan semuanya adalah formasi kuno, yang sangat kuat. Boom! Dalam keputusasaan, Ye Yunfei langsung berlari ke formasi itu. Nah, hentikan, ini adalah tempat paling penting untuk memurnikan mayat di dunia mayat kita, orang luar tidak boleh menginjakan kaki. Sejumlah besar orang dari dunia mayat mengejar mereka. Bab 1802. Satu demi satu formasi terus dihancurkan oleh Ye Yunfei. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Yunfei melewati semua formasi dan sampai di gerbang istana. Gerbang istana ditutup, dan dua gerbang hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui itu sangat berat. Boom! Ye Yunfei meninju masa lalu, dan kekuatan mengerikan dari tubuhnya meledak, langsung menghancurkan kedua gerbang itu menjadi berkeping-keping. Ye Yunfei melangkah ke istana selangkah demi selangkah. Tidak, anak itu benar-benar masuk ke gua pemurnian mayat Superno. Setelah melihat adegan ini, wajah orang-orang dunia mayat yang datang setelahnya semuanya berubah drastis. Pada saat ini, pejabat tinggi dunia mayat juga menerima laporan bahwa mereka tahu bahwa ada musuh asing yang secara paksa membobol gunung mayat 9 penjara. Mereka semua terkejut dan marah, dan mereka terbang ke langit satu persatu, bergegas menuju gunung 9 penjara mayat dengan kecepatan penuh. Berita menyebar, di dunia mayat, saya tidak tahu berapa banyak tuan dan orang-orang dari dunia mayat bergegas menuju gunung mayat 9 penjara dari segala arah. Pada saat yang sama, di gua penyulingan mayat Superno, di tengah istana bawah tanah yang dipenuhi energi mayat, terdapat sebuah altar kuno. Ada rune kuno dan aneh yang terukir di altar ini, yang semuanya berhubungan dengan hukum kematian. Di bawah altar, ada sejumlah besar energi mayat yang terus-menerus menyembur, begitu tebal hingga berubah menjadi kabut hitam. Ada juga kolam di sebelah altar yang berisi cairan hitam, sangat hitam sehingga membuat orang bergidik. Ada peti mati dengan warna berbeda yang ditumpuk di 4 dinding istana bawah tanah ini. Saat ini, ada seorang wanita muda terbaring di atas altar, itu adalah Lu Dandan. Pada saat ini, mata Eleve Dandan terpejam rapat, dalam keadaan koma. Wajahnya yang semula halus ditutupi lapisan kabut hitam, dan rune hitam aneh terus muncul di kulitnya. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut acak-acakan sedang memegang pedang mahoni, dan melangkah dengan langkah yang aneh, berputar-putar di sekitar Lu Dandan sambil melantunkan mantra yang tidak jelas, seolah-olah diadakan semacam upacara. Saat upacara berlangsung, kulit Lu Dandan menjadi semakin gelap, dan semakin banyak rune aneh muncul. Setelah beberapa saat, pria tua berjubah hitam menghentikan gerakannya dan berdiri di samping Lu Dandan, mengamati aura Lu Dandan. Efeknya bagus. Tubuh jiwanya sudah mulai terkikis oleh hukum mayat, dan itu akan berubah menjadi roh burung phoenix yang penuh kebencian dan membunuh emosi, dan akan selalu tunduk kepadaku. Setelah sepenuhnya mengubah tubuh jiwanya, kemudian masukkan tubuhnya ke dalam kolam penyulingan mayat dan perbaiki selama 77-49 hari, dan dia akan berubah menjadi Ratu Mayat Junior. Ratu Mayat Junior sudah dapat meningkatkan kekuatan tempurku. Setelah 49 tahun, dia akan berubah menjadi Ratu Mayat Perantara, dan kemudian aku bisa menjadi salah satu master terkuat di seluruh dunia mayat. Setelah 490 tahun, dia akan berubah menjadi Ratu Mayat tingkat tinggi. Ambil inisiatif untuk mengirim seseorang untuk membujukku bergabung. Pria tua berjubah hitam itu memandang Lu Dandan, penuh ambisi, seolah-olah dia melihat masa depannya yang cemerlang. Pada saat ini, di lautan jiwa Lu Dandan, tubuh jiwa Lu Dandan menderita siksaan yang luar biasa, roh jahat yang tak ada habisnya dan hantu ganas dibantai dari segala arah,
dan rune hitam aneh terus-menerus muncul di sekitar, membombardir mereka. Setiap kali bahkan pengeboman dilakukan Lu Dandan sangat menyakitkan. Tubuh jiwa Lu Dandan melarikan diri di laut jiwa, tetapi dia menemukan bahwa laut jiwanya telah disegel, dan dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki istana. Saya melihat peti mati padat menumpuk di istana, dan ada mayat di setiap peti mati. Sekilas Ye Yunfei melihat bahwa ada terowongan ke bawah secara diagonal di sudut istana. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas masuk ke dalam terowongan. Terowongan ini memanjang miring ke bawah, menakutkan, dan ada sejumlah besar kabut mayat hitam yang terus naik dari bawah. Ye Yunfei menemukan bahwa terowongan ini terus berada jauh di bawah tanah. Ketika sekitar 1000 meter masuk ke dalam tanah, Ye Yunfei menemukan dirinya berada di sebuah istana bawah tanah yang besar. Ada altar kuno di tengah istana bawah tanah. Nona Lu. Ye Yunfei segera melihat Lu Dandan terbaring di altar, dan juga melihat pria tua berjubah hitam berdiri di samping Lu Dandan. Pria tua berjubah hitam ini adalah Penatua Yuyan. Di dunia mayat, status tertinggi adalah Tuan Dunia dan 3 tetua tertinggi. Lalu ada 13 tetua senior, dan ada puluhan tetua biasa di bawahnya. Dan Penatua Yuyan hanyalah penatua biasa, meskipun statusnya dianggap sangat baik, masih ada 13 penatua senior, 3 penatua tertinggi, dan master dunia. Kali ini dia memimpin timnya ke Wastelen Timur, tetapi secara tidak sengaja menemukan Lu Dandan yang memiliki fisik burung phoenix yang membenci. Dalam ekstasi, dia segera membawa Lu Dandan kembali ke markas dunia mayat sebelumnya, dan ingin menyempurnakan Lu Dandan menjadi Ratu Mayat. Begitu dia memurnikan mayat, statusnya di dunia mayat akan meningkat tajam, dan dia mungkin menjadi tetua senior di masa depan. Situasinya tidak baik, Tuan. Orang tua ini telah memulai langkah-langkah pemurnian mayat. Dia menggunakan teknik pemurnian mayat untuk mengikis tubuh jiwa Nona Lu. Hentikan dia dengan cepat, jika tidak, tubuh jiwa Nona Lu akan terasing dan menjadi roh burung phoenix yang marah. Putra terbang Yin Hou segera mengirimkan transmisi suara ke Ye Yunfei. Dia adalah seorang bangsawan di dunia bawah, dan dia sangat akrab dengan seni memurnikan mayat, sehingga dia dapat melihat sekilas keadaan Lu Dandan saat ini. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah gua penyulingan mayat Superno? 1. Tidak peduli apa identitasmu, masuk ke sini tanpa izin adalah pelanggaran besar. Kali ini, Tetua Yuyan juga menemukan Ye Yunfei yang tiba-tiba muncul di istana bawah tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Dia tidak tahu mengapa seorang anak aneh tiba-tiba masuk. Dia menatap Ye Yunfei dengan amarah dan keraguan. Gua pemurnian mayat khusus nomor 1 adalah gua pemurnian mayat yang paling penting di dunia mayat. Hanya penatua senior, atau penyuling mayat lainnya yang disetujui oleh Master Dunia dan 3 penatua tertinggi yang berhak masuk ke sini. Dan dalam kondisi ditutup, hanya Tuan Dunia dan 3 sesepuh tertinggi yang bisa masuk memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan datang ke altar dalam waktu singkat. Elder Yuyan ini adalah Master Realm bintang patah tingkat menengah. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, selama dia berdiri di samping altar, Elder Yuyan ini tidak akan dapat membunuh orang di depan Ye Yunfei. Oh, apakah kamu tidak mengenalku? Ye Yunfei tersenyum dingin. Aku kenal kamu. Nak, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mungkinkah Tuan Dunia atau 3 tetua tertinggi telah datang? Mungkinkah kamu adalah murid baru Tuan Dunia atau 3 tetua tertinggi? Bahkan jika Anda adalah murid mereka, Anda tidak bisa begitu kasar ketika Anda melihat saya. Apakah Anda tidak tahu urutan rasa hormat? Atau 3 tetua tertinggi? Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, hanya Tuan Dunia atau 3 tetua tertinggi yang bisa masuk ke sini. Hei, berapa umur Master Dunia dan 3 tetua dunia mayat? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi tuanku? Namaku Su Fei, dan aku berasal dari Sekte Ziwei Wilderness Timur. Ye Yunfei tersenyum dengan dingin dan berkata perlahan, "Apa, kamu Su Fei dari Donghuang Ziwei Sekte?" Penatua Yuyan tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut ketika mendengar ini, dan tidak percaya. Bab 1803. Benar, aku Su Fei. Orang tua, waktu kematianmu telah tiba. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Suara itu jatuh. Boom, klon darah muncul, memegang pisau panjang berwarna darah, menghancurkan ruang dalam sekejap.
bergegas ke tubuh Penatua Yuyan, dan menebas. Kabut darah yang mengepul terus menyebar, mengubah sekitarnya menjadi darah ruam berwarna. Monster macam apa ini? Penatua Yuyan terkejut saat merasakan aura aneh dari klon darah. Tertawa, pedang mahoni di tangannya bergetar hebat, dan menusuk klon darah, terus-menerus melepaskan rune hitam dari tubuh pedang. Teknik pembalikan waktu. Pada saat ini, Ye Yunfei juga datang ke altar, berteriak keras, dan menggunakan teknik pembalikan waktu. Segera, waktu di atas altar tiba-tiba berhenti, lalu mulai mengalir mundur. Belum lama ini, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar spar hukum waktu, yang sangat meningkatkan tingkat energi waktu, dan sekarang kekuatan teknik pembalikan waktu yang dia gunakan juga sangat meningkat. Apa yang terjadi? Waktu berjalan mundur. Penatua Yuyan belum pernah melihat teknik rahasia waktu yang begitu cemerlang sebelumnya, dan wajahnya berubah dengan liar. Engah, avatar darah mengambil kesempatan untuk memotong tangan kanan Penatua Yuyan yang memegang pedang, dan darahnya berceceran. Avatar Blood Rage sudah memiliki kekuatan tempur Master Realm Bintang Patah, dan sebagai klon Ye, itu tidak akan terpengaruh oleh teknik pembalikan waktu sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah untuk berurusan dengan bintang patah master tahap menengah realem. Penatua Yuyan ketakutan dan geram, dan dengan cepat mundur 9 helai aura mayat hitam mengalir keluar dari tubuhnya seperti 9 sungai hitam, berubah menjadi 9 naga raksasa hitam, dan bergegas menuju klon vampir. Ho, binatang berkepala 9 bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, meraung dan meraung ke arah tetua Yuyan. Di dunia Peritian Waitian, Ye Yunfei menggunakan danau kekuatan spiritual itu untuk memurnikan 11 Pilgrim Ways of Creation, masing-masing dari 9 Divine Beast dimurnikan, dan mereka sudah memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan Broken Star Realm. Binatang ilahi berkepala 9 bergegas bersama, ditambah dengan klon darah, Penatua Yuyan tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap, dia dipukuli dan diterbangkan, menghancurkan beberapa peti mati yang ditumpuk di dinding di kejauhan, dan beberapa mayat tua berguling keluar. Tuan, semua peti mati di istana bawah tanah ini dipenuhi dengan mayat tua, yang sangat berharga. Kurasa ini adalah harta dunia mayat, teriak Fei Tian Yinhou segera. Ya, saya dikumpulkan di sini sebelumnya. Setiap mayat tua di sini adalah harta dunia mayat. Pria tua di sini juga berteriak. Oke. Aku akan mengambil semua mayat tua ini nanti. Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, Ye Yunfei sudah datang ke sisi Lu Dandan. Saya melihat rune hitam aneh di permukaan tubuh Lu Dandan, yang sepertinya diukir. Di sekujur tubuhnya banyak terdapat barang-barang kurban yang digunakan untuk mengadakan upacara penyulingan jenazah. Ye Yunfei memuntahkan kekuatan telapak tangannya, menghancurkan semua benda pengorbanan dan mengubahnya menjadi abu. Kemudian dengan kibasan lengan bajunya, tubuh Lu Dandan terangkat. Persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki lautan jiwa Lu Dandan. Saya melihat lautan jiwanya dipenuhi dengan sejumlah besar rune hitam, dan pada pandangan pertama, itu tampak seperti lautan hitam. Di mana tubuh jiwa Nona Lu? Kekuatan jiwa Ye Yunfei terus berkembang, mencari sosok Lu Dandan. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan, duduk bersila di sudut lautan jiwa, menelan rune hitam itu, dan energi hitam yang aneh dan menakutkan menyebar ke sekeliling. Ini pasti tubuh jiwa Lu Dandan. Nona Lu, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yunfei segera bergegas dengan sangat gembira. Namun, saat ini, sosok cantik itu mengeluarkan suara melolong bernada tinggi dan panjang, dan semua rune hitam di seluruh lautan jiwa dengan cepat berkumpul ke arahnya. Kemudian Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa sosok cantik itu tiba-tiba berubah menjadi burung phoenix hitam, bergegas ke atas, dan kemudian melakukan tendangan voli ke arahnya. Nona Lu, ini aku. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa phoenix hitam telah berubah dari tubuh jiwa Lu Dandan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi phoenix hitam tidak mendengarkan sama sekali. Lingkaran energi hitam terpancar dari tubuhnya, menekan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mundur dari laut jiwa Lu Dandan. Karena laut jiwa sangat rapuh, Ye Yunfei tidak berani melakukan apapun di laut jiwa Lu Dandan. Sedikit kecerobohan dapat menghancurkan laut jiwanya. Saat kekuatan jiwa Ye Yunfei keluar dari lautan jiwa Lu Dandan yang sedang berbaring telentang tiba-tiba berdiri, membuka matanya, dan ada rune hitam dan aneh di matanya yang menawan. Lu Dandan menatap Ye Yunfei dengan tatapan aneh. Tidak,
Tuan, Nona Lu tampaknya telah menjadi roh legendaris Phoenix yang membenci. Tapi yang aneh adalah, tubuh jiwanya tampaknya masih hidup. Awalnya, roh Phoenix yang membenci adalah roh mati dan tidak akan memiliki kemarahan apapun. Ini, sepertinya sedikit berbeda dari legenda. Putra terbang Yin Hou tiba-tiba berbicara kepada Ye Yunfei. Itu benar, tubuh jiwanya masih hidup, tetapi penuh dengan energi gelap yang aneh, seolah-olah telah diasingkan. Ye Yunfei mengerutkan kening tanpa sadar. Bagaimanapun, Lu Dandan di depanku bukan lagi Lu Dandan yang asli, yang mungkin bukan hal yang baik. Su Fei, kamu merusak perbuatan baikku. Aku bisa saja mengubah wanita ini menjadi mayat, tetapi kamu mengganggu proses pemurnian mayatku. Kamu harus mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua Yuyan tiba-tiba meraung marah. Pada saat ini, dia sedang diburu oleh klon darah dan binatang berkepala 9, setengah dari tubuhnya telah dihancurkan, dan dia berlarian di istana bawah tanah. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi ada binatang suci memblokir pintu masuk dan keluar, mencegahnya melarikan diri dari istana bawah tanah. Dia melihat Lu Dandan tiba-tiba berdiri, mengetahui bahwa proses pemurnian telah terganggu, dia berteriak pada Ye Yunfei dengan marah. Tapi tepat ketika sosoknya sedikit stagnan, binatang berkepala 9 dan klon darah itu bergegas, mencabik-cabik Yuyan yang lebih tua berkeping-keping dalam sekejap. Nona Lu, ayo keluar. Orang-orang dari dunia mayat akan segera dibunuh, dan akan sulit bagi kita untuk pergi. Kata Ye Yunfei kepada Lu Dandan, nadanya berhati-hati. Ye Yunfei memperhatikan bahwa tubuh jiwa Lu Dandan sepertinya masih menyimpan beberapa pemikiran dari masa lalu, dan diperkirakan dia masih mengenali dirinya sendiri. Tapi Lu Dandan tidak merespon, dan menatap Ye Yunfei dengan tatapan aneh. Ia tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan hendak mengambil tindakan untuk menyegel Lu Dandan terlebih dahulu dan membawanya pergi secara paksa. Kamu pergi, jangan khawatirkan aku. Tiba-tiba, Lu Dandan menjawab. Kemudian sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya hitam sebelum Ye Yunfei bisa bereaksi. Dia melarikan diri ke bagian bawah altar. Nona Lu, kemana kamu pergi? Ye Yunfei menjadi sedikit cemas dan berteriak keras. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa di sekitar Gunung Mayat 9 penjara, ada sosok menakutkan yang bergegas dengan cepat. Jelas, pejabat tinggi dunia mayat telah menerima berita dan sedang dalam perjalanan. Nine Hellcourse Mountain adalah situs terpenting untuk memurnikan mayat di dunia mayat, yang sangat penting, dan pejabat tinggi dunia mayat sangat menghargainya. Sebagai salah satu negara adidaya di benua Hongmeng, Course Realm memiliki warisan yang panjang, fondasi yang mendalam, dan kekuatan keseluruhannya sangat menakutkan. Begitu Ye Yunfei bertarung dengan mereka, itu akan menjadi pertarungan yang mengejutkan. Tapi dalam situasi Lu Dandan saat ini, Ye Yunfei tidak berniat melawan dunia mayat untuk saat ini. Ye Yunfei menyingkirkan klon darah dan binatang berkepala 9, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengirim semua peti mati di istana bawah tanah ke menara hantu. Ada lebih dari 300 peti mati di istana bawah tanah ini, dan setiap peti mati berisi mayat tua. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik melarikan diri dari tanah, melarikan diri ke dalam tanah dan mengejar Lu Dandan. Bab 1804. Tunggu, Tuan, kolam hitam di sebelah altar adalah kolam penyulingan mayat, yang berisi sejumlah besar energi mayat. Setelah diserap oleh pisau Nether Yin, kekuatan pisau Nether Yin pasti akan sangat meningkat. Ye Yunfei baru saja melarikan diri ke bawah tanah. Flying Yin Hou segera mengingatkan. Oke, biarkan pisau Nether Yin menyerapnya dengan sendirinya. Ye Yunfei mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, pisau Nether Yin meluncur keluar dari tanah dan terjun ke kolam hitam di sebelah altar. Di kolam hitam, airnya hitam seperti tinta, dan sangat tenang. Pisau Nether Yin tenggelam ke dalamnya tanpa menyebabkan gelombang apapun. Kemudian, Ye Yunfei pergi jauh ke bawah tanah. Pisau Nether Yin telah disempurnakan oleh Ye, dengan jejak kekuatan jiwa yang melekat padanya, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Pada saat yang sama, sosok ganas dari Gunung Mayat 9 penjara datang dari jauh, dan mendarat di luar istana gua penyulingan mayat super nomor 1 satu demi satu. Tetua senior dan tetua biasa dari dunia mayat terus berdatangan. Anak itu sudah masuk, ayo kejar dia, teriak seseorang, memimpin jalan ke istana.
Dalam keadaan normal, gua penyulingan mayat super nomor 1 tidak dapat dimasuki dengan santai, tetapi sekarang situasinya khusus, dan pejabat tingkat tinggi ini tidak terlalu peduli. Mereka bergegas ke istana satu persatu, dan kemudian bergegas ke terowongan miring. Setelah beberapa saat, pejabat tinggi dunia mayat ini datang ke istana bawah tanah di bawah istana, yang merupakan gua pemurnian mayat Superno. Tidak, Penatua Yuyan telah terbunuh. Para pejabat senior dari dunia mayat yang bergegas ke istana bawah tanah terkejut dan marah ketika mereka menemukan anggota tubuh tetua Yuyan yang buntung. Bagaimana bisa? Siapa anak itu? Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak diketahui asalnya dapat membunuh tetua Yuyan? Penatua Yuyan adalah kekuatan di tahap tengah alam bintang patah. Di antara semua penatua biasa, Penatua Yuyan memiliki alam dan kekuatan tempur terkuat. Seseorang berkata dengan bingung, "Tidak, lihat, semua mayat tua yang dikumpulkan di sini hilang." Petik 2. Tiba-tiba, seorang tetua berteriak, "Saya melihat bahwa dinding di sekitar istana bawah tanah semuanya kosong, tanpa peti mati." Ternyata ada lebih dari 300 peti mati yang ditempatkan di dinding di sekitar sini, dan setiap peti mati berisi peti mati. Sebuah mayat tua, tapi sekarang semua mayat tua hilang. Sialan, mayat tua ini adalah salah satu fondasi dunia mayat kita. Mereka semua adalah harta peninggalan nenek moyang kita, dan semuanya hilang. Kerugiannya terlalu besar. Beberapa tetua memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, dan mulai melolong. Anda tahu, mayat tua itu sangat berharga, dan sekarang sangat sulit untuk menemukannya di luar. Hancur berkeping-keping. Beberapa tetua meraung, dengan niat membunuh. Ngomong-ngomong, di mana anak itu? Kemana dia melarikan diri? Hanya saja tidak ada orang asing sama sekali di istana bawah tanah, yang membuat mayat tingkat tinggi ini penuh keraguan. Tampaknya telah melarikan diri ke bawah tanah. Seorang tetua senior merasakannya sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya berubah drastis, dan dia menunjuk ke tanah dan berkata, "Tidak, tanah gunung mayat 9 penjara adalah simpul kunci dari pembuluh darah yin kita di dunia mayat, dan tidak ada ruang untuk kehilangan." Seorang tetua senior yang terlihat agak tua tiba-tiba berteriak. Ekspresi pejabat tinggi lainnya juga berubah dengan liar saat mendengar kata-kata itu. Di dunia kecil ini, ada pembuluh darah yin yang mengalir melalui seluruh tanah dunia mayat, dan di bawah tanah gunung 9 neraka mayat adalah tempat simpul kunci dari pembuluh darah yin. Itu berada, justru karena meridian yin memiliki simpul kunci di bawah tanah gunung mayat 9 penjara sehingga ada energi-energi mayat yang begitu kuat menyembur dari tanah sepanjang tahun. Meridian yin itu sangat penting bagi dunia mayat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meridian yin adalah sumber energi dari seluruh dunia mayat. Begitu urat yin itu dihancurkan, energi dunia kecil ini akan berangsur-angsur mengering di masa depan. Alasan mengapa dunia mayat memilih dunia kecil ini sebagai markasnya, dan telah beroperasi di sini sejak lama, dan berkembang menjadi kekuatan super, dapat dikatakan sebagai salah satu alasan utamanya adalah pembuluh darah yin di bawah tanah. Oleh karena itu, semua pejabat tinggi di dunia mayat ini mengetahui pentingnya pembuluh darah yin. Itu benar, aku juga merasakannya. Tampaknya seseorang telah melarikan diri ke bawah tanah di sini. Semuanya, masalah ini mulai menjadi serius. Segera laporkan ke Master Dunia dan 3 tetua tertinggi. Ayo kejar di bawah tanah. Berkata dengan suara yang dalam dengan wajah serius. Penguasa dunia dan 3 tetua tertinggi sudah tahu bahwa musuh yang kuat masuk ke gunung 9 penjara mayat, tetapi mereka pikir kita bisa mengatasinya, jadi mereka tidak datang. Sekarang setelah semuanya menjadi sangat serius, mereka harus diberitahukan, kata senior lainnya. Segera, seorang tetua biasa bergegas keluar dari tanah dan menggunakan metode tercepat untuk memberitahu Master Dunia dan 3 tetua tertinggi. Pada saat ini, di kedalaman beberapa ribu meter di bawah gunung 9 penjara mayat, Ye Yunfei akhirnya melihat punggung Lu Dandan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melihat sungai hitam besar di bawah, selebar 1 kilometer, hitam seperti tinta, dengan kilau yang suram, hampir menelan hati dan jiwa orang. Sungai hitam pekat ini mengalir melintasi tanah, tanpa ujung di kedua ujungnya, dan tidak ada yang tahu kemana akan memanjang. Tuan, ini adalah meridian yin, juga disebut sungai gelap 9 meter. Sungai gelap 9 meter dibentuk oleh akumulasi dan konsentrasi berbagai energi jahat yin dan energi gelap dalam jangka waktu yang lama.
Saya mengerti mengapa dunia mayat ini dipenuhi dengan mayat yang begitu kuat. Energi Ki adalah karena sungai hitam 9 meter ini. Namun, secara umum, hanya di dunia bawah yang bisa ada lingkungan untuk pembentukan sungai gelap 9 meter. Mengapa ada sungai gelap 9 meter di dunia kecil ini? Fei Tian putra suci Yin Hou berkata, Fena Yin, sungai hitam 9 meter. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat ini, ledakan, Lu Dandan tiba-tiba berubah menjadi burung phoenix hitam, terjun ke sungai 9 kegelapan, memercikkan air hitam. Menabrak, air hitam pekat di sungai yang gelap mulai mengalir ke tubuh phoenix dengan gila-gilaan, dan langsung diserap oleh pemurnian. Tuan, saya mengerti mengapa Nona Lu melarikan diri ke tanah. Dia datang ke sini, dia pasti telah menemukan sungai 9 kegelapan dan turun untuk memurnikan dan menyerapnya. Nona Lu telah berubah menjadi roh legendaris burung phoenix yang membenci. 9 meter gelap ini sungai adalah energi yang paling dia butuhkan. Jika dia memurnikan dan menyerap sungai kegelapan 9 meter ini, kekuatannya akan sangat meningkat. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh benua Hongmeng yang akan menjadi lawannya. Guru, saya khawatir saat itu, kamu mungkin bukan lawannya. Putra terbang Yin Hou berkata dengan kaget saat melihat tindakan Lu Dandan. Gemerincing, saya melihat bahwa kecepatan air sungai hitam yang mengalir ke tubuh phoenix semakin cepat. Pada saat yang sama, aura burung phoenix mulai meningkat pesat dengan aura yang mencengangkan. Nona Lu, teriak Ye Yunfei. Ye Yunfei selalu merasa masih ada jejak keakraban di tubuh jiwa Lu Dandan, seolah-olah mantan Lu Dandan masih ada di dalam. Namun, Lu Dandan tidak menanggapi. Ayo bawa Nona Lu keluar dulu. Jika ini terus berlanjut, aku tidak tahu akan jadi apa dia. Ye Yunfei mengertakkan gigi, memamerkan sosoknya, dan bergegas menuju sungai hitam, mencoba menangkap Lu Dandan dengan paksa. Gemuruh. Segera setelah Ye Yunfei bergerak, burung phoenix hitam segera menjadi waspada. Ia mengepakkan dua sayap besarnya, dan sungai hitam yang perkasa bergulung, seperti kuda hitam yang mencambuk ke arah Ye Yunfei. Pada saat yang sama, phoenix hitam melintas, dan bergegas di sepanjang salah satu ujung sungai yang gelap dengan kecepatan yang sangat cepat, sebelum menghilang dalam sekejap. Bab 1805. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim ribuan naga bumi keluar dari menara hantu, dan mengikuti burung phoenix hitam. Ye Yunfei dengan cepat berdiri di atas kepala naga bumi, dan juga mengejar ke depan. Saya melihat phoenix hitam itu terus-menerus bergegas menuju ujung lain di sepanjang sungai Jeoyudar. Kemanapun ia pergi, air sungai yang gelap gulita itu mengalir ke tubuhnya dengan cara yang kuat, dan itu diserap seketika. Kecepatannya naik. Lambat laun, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa naga bumi di bawah kakinya tidak dapat mengimbangi phoenix hitam. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengeluarkan 10 kaki tanah, mengaktifkannya secara langsung, dengan cepat mengumpulkan energi bumi di sekitarnya, dan memberkatinya di naga bumi di bawah kaki Ye Yunfei, menyebabkan naga bumi itu melaju dengan cepat. Jika bukan karena keahlianku dalam seni fase dan bumi, aku pasti tidak akan bisa mengejar Nona Lu sekarang. Ye Yunfei menatap phoenix hitam di depannya, diam-diam terkejut. Segera, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa volume sungai 9 meter di bawah tanah sepertinya menyusut. Tuan, Nona Lu benar-benar berniat untuk menyerap seluruh sungai 9 meter. Putra suci, Flying Yin Manti juga menemukan bahwa sungai hitam menyusut, dan berkata dengan kaget. Hanya pada saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, Ye Yunfei menyadari bahwa 4 atau 5 kekuatan jiwa yang kuat datang dari jauh, mengguncang tanah dengan keras. Tanah yang berat tidak bisa menghentikan kekuatan jiwa yang menakutkan itu sama sekali. Ye Yunfei menemukan bahwa penguasa dari 3 kekuatan jiwa harus menjadi kekuatan sempurna dari alam bintang patah. Ini adalah master sejati di dunia mayat, sepertinya itu harus menjadi 3 tetua tertinggi di dunia mayat. Ye Yunfei berpikir sendiri. Gemuruh. Segera 3 kekuatan jiwa datang ke tempat Ye Yunfei berada. Ye Yunfei segera menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan auranya. Teknik rahasia penyembunyian semacam ini disebut teknik rahasia bayangan, dan ini adalah salah satu teknik rahasia yang diwariskan dari klan Bayangan Langit, dan efeknya sangat bagus. Sebelum Ye Yunfei bertemu dengan master klan Bayangan Langit di sebuah istana di lantai 2 pagoda Tiandao, teknik rahasia bayangan ini diajarkan kepada Ye Yunfei oleh master klan Bayangan Langit.
Ketiga kekuatan jiwa yang kuat itu tetap berada di posisi Ye Yunfei untuk sementara waktu, lalu merasakan ke arah Phoenix hitam di depan, dan dengan cepat mengunci Phoenix hitam itu. Kemudian, raungan datang dari jauh di sepanjang tanah. Nah, Phoenix hitam ini pasti telah diubah olehmu. Kamu mendobrak gunung 9 neraka mayat, mencuri mayat tua yang aku hargai di dunia mayat, dan sekarang kamu ingin menghancurkan pembuluh darah Yin. Dunia mayat kita tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Kemanapun raungan ini pergi, seluruh dunia bawah tanah mendidih, dan tanah yang awalnya tebal terguncang jauh lebih lembut. Jelas, para ahli di dunia mayat itu salah mengira bahwa Phoenix hitam ini diubah oleh Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei merasakan bahwa ada 3 sosok hitam di atas tanah, seperti 3 pelangi energi hitam panjang, menembak ke tanah dari atas, menyerbu ke arah Phoenix hitam dengan aura mayat yang berguling. Masih dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, energi yang luar biasa dari energi mayat telah masuk. Kemudian, beberapa bayangan hitam mengikuti 3 pelangi hitam, menyerbu ke tanah, dan mengejar mereka. Ye Yunfei tahu bahwa para master di dunia mayat itu telah mengunci aura Lu Dandan dan mengejarnya. Selain itu, orang-orang yang dikejar ini semuanya adalah master sejati di dunia mayat, semuanya adalah realem bintang patah tahap akhir dan kekuatan sempurna. Pada saat ini, Phoenix hitam di depan tampaknya juga telah menemukan bahwa ada seorang ahli yang mengejarnya, dan berteriak dengan nada tinggi, gelombang suara yang menembus emas dan batu yang retak menyebar ke seluruh dunia bawah tanah, dan kemudian keluar dari tanah dan menyebar jauh, menyebabkan mayat di atas gendang telinga orang-orang di dunia berdenyut kesakitan. Kemudian, Phoenix hitam tiba-tiba mempercepat kecepatannya menyerap sungai 9 meter gelap, dan air hitam yang mengepul terus mengalir ke tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Nah, berhenti. Satu demi satu meraung terus-menerus. Para master di dunia mayat menemukan bahwa volume pembuluh darah Yin menyusut, dan mereka meraung ketakutan. Vena Yin ini sangat penting bagi dunia mayat. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah dasar dari ajaran dunia mayat. Ketakutan dan geram, para master di dunia mayat itu mempercepat kecepatan mereka, dan beberapa bahkan mulai membakar esensi dan darah asli mereka, mencoba mengejar Phoenix hitam secepat mungkin dan mencegahnya terus menyerap pembuluh darah Yin. Namun, dengan kecepatan melarikan diri Ye Yunfei, dia belum bisa mengejar Lu Dandan sampai sekarang, dan para master di dunia mayat itu tidak akan bisa mengejar untuk sementara waktu. Saat ini, tiba-tiba, booming, seluruh Jeoyu Dark River mulai mengamuk, dan air sungai mulai melonjak hebat, memicu gelombang besar satu demi satu. Kemudian, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa sungai 9 kegelapan benar-benar mulai bergerak, seperti naga hitam raksasa, meninggalkan posisi aslinya dan bergegas turun, dan kecepatannya semakin cepat. Tuan, jangan mengejar kami lagi, kami tidak bisa menghentikan Nona Lu menyerap sungai 9 kegelapan neter. Karena dia telah menguasai sungai kegelapan 9 neter. Kamu, memang roh Phoenix yang membenci. Flying Yin Monkey berkata kepada Ye Yunfei berkata melalui transmisi suara. Dikatakan bahwa roh burung Phoenix yang marah adalah Raja Mayat hidup di antara langit dan bumi. Tetapi vitalitas Nona Lu masih hidup, dan dia jelas masih hidup. Keadaan ini sangat aneh. Saya menduga itu Nona Lu mungkin akan segera menjadi legenda The Queen of Darkness di film. Sengzi menambahkan, dia berasal dari dunia bawah, dan dia adalah bangsawan dunia bawah, jadi dia secara alami sangat akrab dengan semua jenis legenda kelam. Ratu Kegelapan, sepertinya aku pernah mendengarnya, dikatakan bahwa dia adalah orang yang kuat yang dapat mengendalikan semua energi gelap dan hukum gelap. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Itu benar, tercatat dalam beberapa buku kuno keluarga kami bahwa Ratu Kegelapan sangat kuat. Ratu Kegelapan di puncaknya memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Yama dari dunia bawah. Jawab Sengzi, kami benar-benar tidak bisa mengejar Nona Lu. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa sungai 9 meter semakin jauh darinya. Phoenix hitam bahkan kehilangan nafas. Ye Yunfei curiga bahwa Phoenix hitam telah bergabung dengan 9 sungai gelap. Tidak bagus. Vena Yin menghilang, kita harus menghentikannya. Sosok hitam yang memancarkan energi mayat yang kuat masih melacak sungai 9 meter gelap. Nona Lu telah bergabung dengan 9 sungai hitam. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menemukannya, aku mungkin tidak akan bisa membantunya. Selain itu, kekuatannya, saat ini tidak boleh lebih lemah dari milikku.
Apakah aku bisa mendekati baginya adalah masalah pilihan. Pertanyaan, Ye Yunfei berhenti, mendesah dalam hati. Saya harap Nona Lu dapat memulihkan kewarasannya. Ye Yunfei sedikit tertekan, merasa kasihan pada Lu Dandan. Karena Lu Dandan terlibat sendiri, menjadi seperti ini. Nona Lu, aku akan membantumu membalas dendam dari dunia. Mayat sekarang, waktu untuk membunuh sudah habis. Ye Yunfei perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke tanah di atas, tatapannya sedingin es. Bersambung.